Glory Man United. Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terupdate dari Manchester United khusus untuk Anda para pecinta Manchester United. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe dan juga share informasi ini kepada semua fans Manchester United di seluruh dunia. Dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Donny van de Beek akan bertahan di Manchester United. Meskipun dengan banyaknya isu transfer Donny van de Beek, namun menurut Fabrizio Romano, Van de Beek akan tetap bertahan di Manchester United dan berjuang untuk memperebutkan posisi di dalam tim utama. Belakangan masa depan Donny van de Beek kerap menjadi spekulasi setelah dikabarkan bahwa Setan Merah saat ini tengah mencari gelandang baru di pasar transfer. Beberapa gelandang yang belakangan kerap dikaitkan dengan United antara lain adalah Declan Rice, Eduardo Camavinga, dan juga Harry Winks. Mengikuti musim debut mengecewakan di mana Van de Beek hanya terlibat dalam 3 gol dalam 36 kali laga. Bisa dipahami jika gelandang 24 tahun asal Belanda itu kemudian dikabarkan akan hengkang. Namun menurut Fabrizio Romano, Donny van de Beek akan tetap bertahan di Old Trafford dan memperebutkan posisi di dalam tim utama meskipun dengan pemain sekaliber Camavinga yang akan datang. Donny van de Beek akan berjuang untuk posisi di dalam tim utama Manchester United jika Eduardo Camavinga bergabung pada musim panas ini, kata Romano dalam Twitch. Komentar Romano tersebut mungkin benar jika mempertimbangkan masa depan gelandang United lainnya, Paul Pogba, yang belum jelas masa depannya. Tidak ada kemajuan dalam pembicaraan tentang kontrak baru Pogba dan juga belakangan dia mulai dikaitkan dengan Paris Saint-Germain. Jika United benar-benar menjual Paul Pogba pada musim panas ini, mereka jelas tidak akan membiarkan Donny van de Beek juga pergi. Dan nantinya Van de Beek akan punya peluang lebih besar di dalam tim utama. Gary Neville ungkapkan mainkan Rashford dan juga Jadon Sancho jika Inggris ingin juara. Legenda Manchester United dan timnas Inggris Gary Neville memberikan masukan kepada pelatih Gareth Southgate untuk memainkan Marcus Rashford dan juga Jadon Sancho. Menurut Gary Neville, Rashford dinilai pantas menggantikan Bukayo Saka sebagai pemain tim utama timnas Inggris. Sebagai pemain yang memiliki jam terbang lebih tinggi, bintang Manchester United ini cocok bermain di posisi Saka saat final nanti. Saya rasa Saka belum punya pengalaman bermain di final. Saya tahu dia bermain bagus melawan Denmark dan memberikan banyak kontribusi di turnamen ini. Namun di final nanti ceritanya akan berbeda. Italia memiliki Chiellini dan juga Bonucci. Saya rasa Saka belum siap untuk menghadapi mereka berdua, ungkap Gary Neville. Maka dari itu Gary Neville berharap Gareth Southgate mau mendengarkan masukannya. Dia menambahkan sudah saatnya memasang Rashford dan Sancho secara bersamaan. Karena untuk menang melawan Italia, Inggris membutuhkan 2 pemain sayap cepat. Saya rasa partai final ini, Rashford ataupun Sancho, sebaiknya yang diturunkan untuk menemani Sterling di posisi sayap. Melawan Italia, Inggris memerlukan winger cepat yang bisa masuk ke dalam pertahanan mereka. Maka itu saya merasa Saka seharusnya tidak bermain di final nanti, ungkap Gary Neville. Inggris sendiri akan menghadapi Italia di partai puncak Euro 2020. Pertemuan terakhir kedua negara di Euro terjadi pada tahun 2012 silam, di mana Inggris saat itu kalah via adu penalti di perempat final. Publik mungkin mengingat momen di mana penalti gaya panenka Andrea Pirlo yang mengecoh kiper Inggris Joe Hart. Laga antara Inggris versus Italia pada final Euro 2020 bakal berlangsung di Stadion Wembley, London pada hari Senin 12 Juli dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Lirik Joachim Andersen sebagai alternatif Rafael Varane. Manchester United dilaporkan akan berusaha untuk merekrut bek Olympique Lyon Joachim Andersen jika usaha mereka untuk merekrut Rafael Varane dari Real Madrid itu gagal. Setan Merah saat ini menjadi klub yang paling difavoritkan untuk mendapatkan tanda tangan Rafael Varane. Mereka meyakini akan bisa mendatangkan Varane dengan 40 juta pound sterling, meskipun Madrid menginginkan lebih dari jumlah tersebut. Dan menurut sejumlah media Prancis, Foot Mercato, United berencana memasuki balapan untuk tanda tangan Joachim Andersen dalam beberapa pekan ke depan jika mereka gagal dalam transfer Rafael Varane. Andersen telah kembali ke Lyon mengikuti tereliminasinya Denmark dari Euro 2020. Dia sempat tampil sebagai pemain pengganti saat laga kontra Inggris, namun dia gagal membantu timnya mencapai final. Bek berusia 25 tahun itu menghabiskan musim lalu ketika dipinjamkan ke Fulham, dan meskipun Fulham akhirnya terdegradasi, namun dia menunjukkan performa yang cukup menonjol. Dia adalah pemimpin dalam skuad asuhan Scott Parker tersebut, sekaligus menjadi bagian penting dalam pertahanan mereka. Total Andersen telah tampil dalam 31 kali laga musim lalu, juga mencatatkan 1 gol pada Maret lalu saat mereka kalah 2-1 dari Leeds United. Andersen terlihat nyaman saat bermain di Liga Premier, dan dia bisa menjadi partner efektif untuk Harry Maguire di lini belakang United.
Sayangnya United akan menghadapi banyak kompetisi untuk mendapatkan Anderson. Namun United sudah memulai pembicaraan dengan Lyon untuk transfer senilai 20 juta pound sterling dengan sang pemain sendiri yang juga ingin bertahan di dalam kota Inggris. Manchester United pertimbangkan untuk memboyong Dominic Calvert-Lewin. Daftar striker incaran Manchester United kian bertambah panjang. Striker Everton, Dominic Calvert-Lewin, dilaporkan kini masuk ke dalam incaran Manchester United. Manchester United diketahui tengah berburu striker baru. Ole Gunnar Solskjaer ingin mempersiapkan pemain yang bisa jadi pengganti jangka panjang dari Edinson Cavani. Sejauh ini ada beberapa nama yang dikaitkan dengan setan merah. Ada Harry Kane dan Erling Haaland yang dilaporkan masuk radar setan merah. Dilansir dari Manchester Evening News, ada satu nama lagi yang dipertimbangkan serius oleh Manchester United. Dia adalah striker Everton, Dominic Calvert-Lewin. Menurut laporan tersebut, pertimbangan utama Solskjaer untuk merekrut Calvert-Lewin karena dia memiliki karakteristik yang mirip dengan Edinson Cavani. Calvert-Lewin adalah tipikal striker nomor 9 murni. Saat ini pemain-pemain sepertinya sudah mulai langka. Itulah mengapa Solskjaer kesemsem sekali dengan sang striker muda dan ingin memboyongnya ke Old Trafford. Menurut laporan itu juga, Manchester United kemungkinan baru bisa mendatangkan Calvert-Lewin di musim panas tahun 2022. Ini dikarenakan Everton enggan berpisah dengannya dan mereka berencana untuk memagarinya dengan harga yang cukup mahal. Sementara itu, dana transfer Manchester United sudah hampir terkuras habis, sehingga mereka baru akan mencoba untuk merekrut sang striker tahun depan. Musim lalu, Calvert-Lewin tampil ciamik bersama Everton. Dia berhasil mengemas total 21 gol dari 39 penampilan untuk The Toffees. Opsi bek bintang murah 10 juta euro saja. Daftar transfer Manchester United semakin bertambah panjang setelah setan merah dilaporkan tertarik memboyong Samuel Umtiti dari Barcelona. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Manchester United tengah berburu bek tengah baru. Solskjaer menilai performa bek tengahnya belum stabil sehingga dia perlu tambahan tenaga baru di sektor tersebut. Sejauh ini ada beberapa bek tengah top yang dikaitkan dengan setan merah. Ada Rafael Varane, Pau Torres, dan Jules Koundé yang kerap dikaitkan dengan Manchester United. El Gol Digital mengklaim bahwa Manchester United kini cukup mempertimbangkan target baru. Mereka tertarik untuk mendatangkan Samuel Umtiti dari Barcelona. Menurut laporan itu, Manchester United sudah lama meminati jasa Umtiti. Sang bek sempat menunjukkan performa yang impresif di Barcelona. Namun 2 musim terakhir, dia jarang bermain karena kerap mendapatkan cedera. Tim pelatih United percaya bahwa Umtiti masih bisa dibangkitkan kembali menjadi bek top sehingga mereka mempertimbangkan untuk mengangkutnya di musim panas ini. Menurut laporan yang sama, Barcelona dengan senang hati untuk melepas Umtiti di musim panas ini. Barcelona dilaporkan harus menjual beberapa pemain mereka karena mereka harus mengurangi beban gaji mereka agar bisa mendaftarkan pemain-pemain baru plus Lionel Messi. Umtiti sendiri disebut-sebut hanya jadi pemain surplus di Barcelona. Jadi Barcelona akan menjualnya di musim panas ini. Barcelona kabarnya bakal menjual Samuel Umtiti dengan murah di musim panas ini. United diyakini bisa mengamankan sang bek di angka 10 juta euro saja.